Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila Adam dengan NIM 18044111756. Program studi Teknik Informatika Konsentrasi SIK. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai informasi geospasial. Kemudian tujuan instruksionalnya di sini kita akan mempelajari memahami dua poin. Yang pertama itu memahami informasi geospasial dasar, terus yang kedua adalah memahami informasi geospasial tematik. Kemudian kita masuk di pendahuluan. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial pasal 1 sampai 4, spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya. Geospasial atau ruang kebumian didefinisikan sebagai aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, posisi atau suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu. Dalam geospasial atau DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan karakteristik alam atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. Informasi geospasial atau IG menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 diartikan sebagai DG atau data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. Kemudian yang selanjutnya itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 2 tentang Informasi Geospasial, tata kelola informasi IG atau informasi geospasial yang baik memiliki beberapa poin. Poin pertama itu adalah kepastian hukum. Kepastian hukum di sini berlandaskan hukum dan peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi para pemangku kepentingan. Kemudian poin kedua atau selanjutnya itu adalah keterpaduan. Keterpaduan di sini dilakukan bersama-sama oleh pemerintah daerah, dan setiap orang yang harus mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan IG atau informasi geospasial. Kemudian yang selanjutnya adalah keterbukaan. Keterbukaan dapat dipergunakan oleh banyak pihak dengan memberikan akses yang mudah kepada masyarakat mendapatkan IG. Kemudian yang selanjutnya adalah kemutakhiran. Kemutakhiran di sini adalah penyajiannya harus dapat menggambarkan fenomena dan atau perubahannya menurut keadaan yang terbaru. Kemudian yang selanjutnya adalah keakuratan. Keakuratan di sini disajikan harus diupayakan untuk menghasilkan data geospasial atau DG dan IG atau informasi geospasial yang teliti, tepat, benar, dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Terus yang selanjutnya adalah kemanfaatan. Kemanfaatan di sini harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Terus yang poin terakhir adalah demokratis. Demokratis di sini harus dilaksanakan secara luas dengan melibatkan peran serta masyarakat. Kemudian informasi geospasial biasanya ditampilkan dalam bentuk peta dengan cangkupan meliputi informasi lokasi di permukaan, terdapatnya suatu objek di bumi yang bersifat fisik maupun non-fisik, dan budidaya hasil manusia, serta informasi tentang apa yang berada pada suatu lokasi tertentu. Oleh karena itu, informasi geospasial tidak hanya menunjukkan lokasi di permukaan bumi, namun terkait pula dengan sumber daya dan lingkungan hidup manusia. Kemudian kita masuk di informasi geospasial dasar. Di informasi geospasial dasar di sini kita akan membahas beberapa poin. Yang salah satunya adalah poin jaringan kontrol geodesi. Jaringan kontrol geodesi merupakan titik-titik kontrol geodesi yang digunakan sebagai kerangka acuan posisi tertentu bagi IG yang terdiri dari jaring kontrol horizontal nasional, jaring kontrol vertikal nasional, dan jaring kontrol gaya berat dan pasang surut laut. Jadi, di jaringan kontrol geodesi di sini kita akan membahas 3 poin tersebut. Kemudian dari kegunaan ketiga poin di sini, kegunaan dari ketiga poin tersebut juga berbeda-beda. Kita akan membahasnya
Kita akan membahasnya. Yang pertama kita akan membahas kegunaan dari jaring kontrol horizontal nasional. Jaring kontrol horizontal nasional di sini digunakan sebagai kerangka acuan posisi horizontal dua dimensi bagi IG atau informasi geospasial. Titik-titik kontrol geodesi horizontal tersebut diwujudkan di atas permukaan bumi dalam bentuk tanda fisik atau BM. Posisi titik-titik kontrol horizontal mengacu pada satu sistem referensi yang berlaku secara nasional. Kemudian yang kedua itu adalah jaring kontrol vertikal nasional. Jaring kontrol vertikal nasional di sini digunakan sebagai kerangka acuan posisi vertikal bagi IG atau informasi geospasial berupa titik-titik kontrol geodesi vertikal dalam bentuk titik tinggi geodesi, serta mengacu pada satu sistem referensi yang berlaku secara nasional. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga adalah jaring kontrol gaya berat dan pasang surung laut. Digunakan sebagai acuan dalam penentuan posisi vertikal dan sistem referensi tinggi. Kemudian yang kedua adalah pemetaan rupa bumi dan toponim. Di sini kita akan membahas kedua poin tersebut, yaitu peta rupa bumi dan toponimi. Yang pertama adalah peta rupa bumi. Peta rupa bumi atau topography map adalah peta yang memperlihatkan unsur-unsur alam asli dan unsur-unsur buatan di atas permukaan bumi. Unsur-unsur tersebut diusahakan untuk diperlihatkan pada posisi yang sebenarnya. Peta rupa bumi tersebut juga sebagai peta umum karena dalam peta rupa bumi menyajikan semua unsur yang ada pada permukaan bumi dengan mempertimbangkan skala yang sangat terbatas. Peta rupa bumi dapat digunakan untuk bermacam-macam tujuan, termasuk untuk tujuan pembelajaran di sekolah. Kemudian, toponimi. Toponimi ini adalah salah satu cabang ilmu kebumian yang mengkaji dan mempelajari permasalahan penamaan unsur geografis, baik alam maupun budaya. Toponimi meliputi pembakuan nama unsur geografis, alam dan budaya, penulisan, ejaan, pengucapan atau fonetik, sejarah penamaan dan klerasi nama dengan sumber daya sebuah unsur geografis. Tujuan dari toponimi di sini ialah sebagai acuan komunitas antar bangsa. Pemetaan toponimi adalah suatu rangkaian kegiatan penamaan unsur atau objek dengan melaksanakan identifikasi atau kompilasi lapangan melalui pengumpulan data informasi di lapangan. Jadi perbedaannya di sini sangat jelas. Peta rupa bumi adalah peta yang memperlihatkan unsur-unsur dan unsur-unsur buatan manusia yang ada di permukaan bumi, sedangkan toponimi di sini adalah salah satu cabang atau ilmu kebumian yang mengkaji dan mempelajari permasalahan penamaan unsur geografis. Kemudian kita masuk di pemetaan kelautan dan lingkungan pantai. Peta dasar kelautan merupakan peta dasar yang memberikan informasi untuk wilayah pesisir dan laut, terutama kedalaman, jenis pantai, berpasir, berlumpur atau berbau, serta informasi dasar lainnya yang terkait dengan navigasi dan administrasi di wilayah laut sebagai acuan untuk peta tematik kelautan. Kemudian di sini ada dua poin. Yang pertama itu peta dasar lingkungan pantai Indonesia atau LPI dengan peta dasar lingkungan laut nasional atau LLN. Di sini kita akan membahasnya. Yang pertama itu LPI. LPI ini merupakan peta dasar di wilayah pantai yang mencakup daratan pesisir dan laut dengan informasi barimetri dan objek-objek penting dengan navigasi laut, perikanan, dan kelautan. Dalam sebuah peta dasar LPI atau peta dasar lingkungan pantai Indonesia, perbandingan cakupan luas daratan dan lautan adalah kurang lebih 1:2 dan biasanya menggunakan skala 1:50.000. Kemudian yang kedua adalah peta dasar lingkungan laut atau LLN. LLN merupakan peta dasar di wilayah laut dengan informasi barimetri dan objek-objek penting terkait dengan wilayah laut, perikanan, dan kelautan. Dalam sebuah peta dasar peta dasar LPI, perbandingan cakupan luas daratan dan lautan adalah kurang lebih 1:2
dan biasanya menggunakan skala 1:500.000. Kemudian yang selanjutnya adalah pemetaan batas wilayah. Peta batas wilayah menunjukkan batas-batas wilayah yang menjadi kekuasaan komunitas tertentu. Peta ini dibuat untuk merespon faktor-faktor yang dianggap dapat mengganggu wilayah tersebut. Kemudian kita masuk di informasi geospasial tematik. Peran informasi geospasial atau peta dalam memahami NKRI sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. IG atau informasi geospasial yang akurat dan akuntabel dapat merepresentasikan hubungan antara fenomena secara komprehensif. Pembangunan merupakan hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Informasi geospasial bersifat multifungsi dan dibutuhkan oleh semua institusi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan di seluruh tingkat dan segala aspek dari pembangunan nasional. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai informasi geospasial. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah-salah kata saya ucapkan. Terima kasih. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.